Saya mau nanya 1909 dari awal gerakan Islam tadi, dari Tirto Adi Suryo. Ya. Yang saya tahu kan Tirto Adi Suryo itu tokoh pers, ya. Dia pemula dalam jurnalistik. Ya. Ini yang ditulis oleh Pram di bukunya, di novelnya Betul, juga banyak sekali. Nah, kenapa Mas Dawam bisa mengambil sosok ini sebagai awal dari gerakan Ya, pertama Islam? dia pada waktu itu mengeluarkan satu karangan yang mengatakan bahwa Islam itu adalah progres. Islam itu adalah kemajuan, unsur kemajuan. Rupanya dia telah membaca literatur asing ya, mungkin Ahmadiyah ya, yang memfisikan Islam sebagai agama kemajuan. Yang kedua, dialah yang mempelopori berdirinya Syarikat Dagang Islam di Bogor dan di Jakarta, dan kemudian diikuti oleh Haji Samanhudi. Haji Samanhudi itu sebetulnya hanya mengikuti Tirto Adi Suryo saja. Dia seorang priyayi, ya, kemudian mendirikan perusahaan pers, Medan Priyayi, ya, gitu, Medan Priyayi, dan kemudian mendirikan Syarikat Dagang Islam. Itulah pelopor dari gerakan Islam di Indonesia. Jadi dia lebih jauh dari Bung Karno bicara tentang Islam kemajuan dan sebagainya. Iya. Lebih jauh. Ya, saya kira Bung Karno pun diinspirasikan oleh Tirto Adi Suryo itu, bahwa Islam itu adalah sumber kemajuan. Gitu. Ada yang lain? Mas Dawam yang saya hormati dalam pemikirannya. Mungkin dalam tataran orang terpelajar, elit, Mas Dawam sering menghadiri seminar-seminar atau dialog-dialog Islam. Cuman di dalam kalangan atas, sebetulnya yang harus diterapkan itu di tataran bawah, seperti Mas Dawam atau rekan-rekan yang mengerti dalam kemajuan Islam itu atau Islam Indonesia itu. Sebetulnya dalam acara-acara maulid. Karena di Jakarta ini acara maulid kita yang langsung berkenaan dengan masyarakat itu diisi oleh penceramah Habib-Habib yang beraliran keras, yang menyalahkan, yang mengkafirkan orang. Justru di sini mungkin Mas Dawam bisa membentuk suatu event organizer yang memberikan penawaran ke masjid-masjid gitu, bahwa kita punya kiai yang ceramahnya bagus itu. Justru itu yang diperlukan oleh masyarakat. Karena kebanyakan saya dengar itu Habib kalau udah ceramah keras, kadang-kadang orang ngedengerin aja. Saya juga bingung apakah dia ngerti atau dia menolak isi ceramah itu. Gitu mungkin Mas Dawam dari saya. Terima kasih. Ya betul itu, saya setuju. Sekarang ini saya lagi membina mubalih-mubalih. Saya mengadakan training mubalih-mubalih dari UIN, khususnya dari Fakultas Agama dan sebagainya, dari Universitas Umum juga yang berminat terhadap Islam. Saya melakukan perkaderan itu di seluruh Indonesia untuk bisa menjembatani ini. Saudara, tadi kita sudah membahas tentang krisis dunia Islam. Menurut Profesor Dawam Raharjo, ada persoalan-persoalan mendasar yang harus diselesaikan oleh umat Islam di Indonesia agar tidak ada kebangkrutan ataupun kemunduran dalam gerakan Islam itu sendiri. Dan menurut Profesor Dawam Raharjo, kita harus mulai membenahi diri dalam konteks gerakan Islam di Indonesia itu sendiri. Saudara, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama acara Kongko bareng Gus Dur, dan kita akan berjumpa pada kesempatan yang lain. Wassalam.